Shalom sahabat terkasih, saudara-saudara saya yang seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyampaikan pesan penting, ya ini bisa dibilang penting. Kenapa? Sedikit saya cerita. Kemarin saya semalam ya, saya scroll YouTube. Ketika saya scroll YouTube, saya melihat ada oknum lah bisa dibilang ya. Itu mereka bercerita tentang ketuhanan Yesus begitu. Di sini saya mau menyampaikan pesan kepada saudara-saudara saya, saudara seiman. Ketika saudara-saudara melihat hal seperti itu, jangan sesekali tertarik ya, karena itu sangat-sangat tidak penting. Di sini saya sempat tertarik melihat. Ketika saya melihat, saya merasa ada rasa kebencian. Dan karena kebencian itu, mendengar mereka menceritakan bagaimana, seperti menceritakan tentang bagaimana Yesus itu dihina sama mereka ya. Saya merasakan, ini tidak betul lagi. Terus karena hati saya sampai terasa kayak terbawa emosi, saya ya inilah ciri mereka, supaya mengundang kita supaya masuk dalam arena mereka. Ketika kita masuk dalam arena mereka, di sini mereka bisa menjebak kita sehingga melihat kita itu tidak ada apa-apanya. Kita itu tidak memiliki iman di dalam Kristus. Jadi apalagi kita yang belum sama sekali paham ya tentang ketritunggalan Allah, kita harus benar-benar jangan sesekali mengikuti ya, ataupun memberikan komentar. Jangankan memberi komentar, hanya melihat saja. Ketika Anda men-scroll, terlintas di HP saudara, jangan sampai saudara itu melihat sampai memperhatikan, mendengar. Nanti saudara akan bisa seperti terbawa ya emosi atau apa, mendengarkan cerita-cerita bualan mereka. Jadi buat saudara-saudara seiman, saya memberi pesan yang terbaik supaya iman kita jangan tergoncang. Ketika saudara ingin mendengarkan berita-berita atau cerita tentang agama-agama, baiklah daripada seperti itu, seperti mereka, kita mendengarkan itu Edis TV, itu lebih baik. Karena apa? Saya bilang Edis TV, saya mendukung dia. Karena apa? Kalau kita lihat room-room yang di luar agama Kristen itu, mereka tidak menceritakan bagaimana agama mereka. Kenapa? Karena ketika mereka menceritakan agama mereka, itu sangat tidak tertarik. Kan kalau agama mereka dibahas, bisa-bisanya jadi apa? Kontroversi. Seperti yang kemarin ada khotbah tentang surganya duniawi, begitu. Jadi saya sarankan, ketika saudara ingin melihat room-room atau cerita-cerita tentang keagamaan, baiklah kita menonton Edis TV ketimbang yang di luar daripada itu. Karena apa? Setiap kita melihat dan menonton room-room yang ada tentang cerita agama, pasti yang dibahas hanya kekristenan. Selain daripada itu tidak ada. Kenapa? Itulah hebatnya Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus kita, ketika saya menyadari itu, saya minta maaf sama Tuhan. Mereka karena apa? Mereka memancing kita supaya terbawa emosi. Terakhir apa? Kalian tidak mengikuti ajaran Yesus, ajaran kasih. Begitu. Kamu punya ajaran apa tentang Yesus? Kita tahu ajaran Yesus itu tentang ajaran kasih. Tetapi mereka membawa kita supaya kita terbawa emosi, saudara-saudara. Jadi jangan sesekali engkau sempatkan untuk bersinggah di room tersebut ya. Ketika Anda tertarik melihat, Anda akan terbawa emosi. Jadi jangan sampai terguncang iman saudara. Dan di mana firman Tuhan juga ada tertulis bahwa
Yesus juga dihina, Yesus juga difitnah ya. Dan ada yang berkata, itu orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya dia tidak selamatkan. Mereka tidak tahu bagaimana kasih Yesus yang sesungguhnya. Hanya kita semua yang punya iman di dalam Kristus mengerti hal tersebut. Kenapa Yesus sampai merelakan dirinya untuk disalibkan ya saudara-saudara. Begitu juga ketika Yesus pada saat mau ditangkap. Di situ murid Yesus memenggal telinga seorang prajurit, seorang yang ingin menangkapnya. Tetapi apa Yesus bilang? Bukan tidak bisa Yesus membawa malaikat beribu-ribu atau berlaksa-laksa untuk menghajar mereka. Tetapi tidak seperti itu ya teman-teman. Kasih Yesus itu nyata dalam hidup kita. Nyatakan bagi saudara-saudara kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.